warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baldatun Thoibah, BP 2019-2453, mahasiswi STAIPIK Sumbar, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tugas ini adalah untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah perbandingan pendidikan, sistem pendidikan di Finlandia dan pendidikan Islam di Finlandia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Finlandia. Anak di Finlandia baru boleh sekolah pada umur 7 tahun. Berbeda dengan negara-negara lain, anak mulai sekolah pada usia 4-5 tahun seperti preschool, TK, PAUD, dan lain-lain. Di Finlandia, di sekolahnya tidak ada pekerjaan rumah. PR diberikan pada usia remaja, itu pun kalau diperlukan. Di sekolah Finlandia tidak ada rapor, tidak ada kompetisi antar siswa atau antar sekolah. Sekolah tidak membedakan anak yang pintar dan kurang pintar. Seluruhnya ditempatkan pada ruang yang sama. Kurikulum nasional berlaku umum. Setiap guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode pelajarannya. Buku teks dipilih sendiri oleh guru. Metode belajar fleksibel. Guru tidak mengajar dengan metode ceramah. Siswa didorong untuk belajar independen, berusaha mencari sendiri apa yang diperlukan. Di Finlandia, profesi guru amat bergengsi dan terhormat, sejajar dengan dokter dan pengacara. Guru minimal lulusan S2. Di Finlandia, guru minimal lulusan S2. Dan untuk 10 lulusan universitas terbaik yang bisa jadi guru. Ujian jadi guru lebih susah daripada ujian jadi dokter. Di negara Finlandia, guru hanya mengajar 4 jam sehari di kelas dan 2 jam per minggu untuk pengembangan profesi atau professional development. Kunci sukses pendidikan di Finlandia ada pada kualitas guru. Fakultas pendidikan lebih susah dibandingkan masuk fakultas kedokteran dan hukum. Keberhasilan pendidikan di Finlandia merupakan gabungan antara kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi, dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Kalau seorang guru gagal dalam mengajar, berarti ada yang tidak beres pada cara mengajarnya. Ada 9 alasan mengapa negara Finlandia menjadi negara pendidikan terbaik. Yaitu yang pertama, kesempatan yang sama. Maksudnya adalah pendidikan yang gratis, inklusif, dan komprehensif. Yang sama diberikan kepada semua warga negara. Yang kedua, belajar dengan bermain. Pada fase awal sekolah, ada penekanan kuat pada pembelajaran melalui bermain sebelum anak-anak memasuki usia sekolah. Yang ketiga, pembelajaran personal. Tidak ada sistem pendidikan di Finlandia karena tidak ada sistem peringkat di Finlandia karena tidak ada ujian standar nasional. Pembelajarannya pun dilakukan secara personal agar setiap siswa dapat berdaya dengan kekuatan mereka masing-masing atau berdaya dengan kemampuan mereka masing-masing. Keempat, minimal dari pengujian standar. Pembelajaran siswa dinilai dari berbagai metode kualitatif yang berfokus pada pengembangan keseluruhan siswa dan pembelajaran soft skill daripada keterampilan menghafal atau dan skor kuantitatif mereka. Yang kelima, jarang ada PR. Di sekolah Finlandia dimulai saat para siswa berumur 7 tahun. Saat tahun pertama sekolah, PR sangatlah jarang diberikan dan jam sekolah sangat pendek. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat bermain dan belajar mengembangkan hobinya di luar sekolah. Hal itu juga berpengaruh pada tingkat harapan hidup yang tinggi. Keenam adalah teknologi yang mendukung. Di negara Finlandia, sebagian besar kurikulum nasionalnya
adalah pembelajaran yang fenomenal dan mengembangkan pengalaman belajar yang unik melalui pengajaran dan teknologi yang inovatif. Yang ketujuh, pembelajaran sepanjang hayat. Maksud dari belajar sepanjang hayat adalah sistem pendidikan di Finlandia adalah mereka dapat melanjutkan pendidikan di usia berapapun. Sistem pendidikan di Finlandia sangatlah fleksibel. Yang kedelapan adalah pembelajaran inklusif. Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Semua kebutuhan murid akan didukung tanpa memperhitungkan berapa banyak alat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, guru otonom. Guru Finlandia sangat terlatih melalui gelar master wajib. Guru diberikan kebebasan dengan merencanakan pengajaran dan sumber daya mereka sendiri. Tantangannya adalah masing-masing guru harus menyesuaikan pengajaran dari berbagai jenis peserta didik. Jadi itulah 9 alasan mengapa negara Finlandia menjadi negara pendidikan terbaik di dunia. Selanjutnya yaitu perbandingan pendidikan di negara Indonesia dan negara Finlandia. Di sekolah-sekolah negara Indonesia banyak PR atau tugas, sedangkan di Finlandia sedikit PR dan atau tugas. Di Indonesia di sekolahnya itu mengadakan namanya remedial, sedangkan di Finlandia guru membantu siswa yang tertinggal. Di Indonesia dalam setahun siswa masuk selama 220 kali pertemuan, sedangkan di Finlandia dalam setahun itu siswa masuk selama 160 kali pertemuan. Dan di Indonesia liburnya sedikit, sedangkan di Finlandia lebih banyak 30 hari liburnya. Di Indonesia gurunya minimal S1, sedangkan di Finlandia gurunya minimal S2. Ya, di Indonesia ada sistem tidak naik kelas, sedangkan di negara Finlandia semua murid naik kelas. Yang terakhir, di Indonesia kebijakan pendidikannya berganti-ganti, sedangkan di negara Finlandia kebijakannya konsisten, tidak berganti-ganti. Berikutnya kita akan membahas tentang pendidikan Islam di negara Finlandia. Sebelum kita membahas tentang pendidikan Islam di negara Finlandia, kita akan membahas masuknya Islam ke Finlandia. Islam sudah dikenal di Finlandia sejak penghujung abad ke-19 ketika Finlandia masih merupakan bagian dari kekuasaan Rusia. Di tahun 1870, pemerintah Rusia menempatkan sekitar 1.000 tentaranya di Finlandia yang semuanya berasal dari Tatar yang beragama Islam. Ketika Finlandia merdeka dari Rusia pada tahun 1917, seluruh anggota tentara tersebut enggan untuk kembali ke Rusia dan menetap di Finlandia, sehingga mereka menjadi kelompok Muslim pertama di Finlandia dan dikenal dengan Muslim Tatar. Itulah sejarah masuknya Islam di Finlandia. Selanjutnya kita akan masuk ke pendidikan Islam di negara Finlandia. Sejak tahun 2011, Finlandia mulai memperkenalkan buku teks pendidikan Islam untuk digunakan dalam sistem pendidikan sekolah-sekolah umum di negara Finlandia tersebut. Buku seperti buku berjudul Salam Islamin Polku. Di sekolah-sekolah Finlandia, para siswa harus mengikuti pelajaran agama, sedangkan para siswa yang tidak menganut agama harus menghadiri kelas etika. Sebelumnya, untuk mengajarkan Islam, pengajar di Finlandia hanya berbekal panduan semacam handbook yang berlaku untuk semua kelas. Di tahun yang sama, Muslim di Finlandia mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat untuk mendirikan semacam perguruan tinggi khusus untuk para imam masjid. Itulah pendidikan Islam di negara Finlandia. Dan inilah video saya terkait sistem pendidikan di negara Finlandia dan pendidikan Islam di negara Finlandia. Baiklah, sekian video dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.